Shalom, perkenalkan nama saya Restiani Francisca Bin. Saya mahasiswa semester 3, mata kuliah Organisasi dan Manajemen kelas C. Di sini saya akan membahas tentang gereja membutuhkan politik dan politik membutuhkan gereja dan agama. Nah, kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggung jawab di dalam bergereja, orang Kristen pasti memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang Kristen menempatkan posisinya di dalam situasi yang demikian, di mana hubungan gereja dan negara tidak terlepas dari masalah bahkan sudah ada sejak lama. Hubungan ini sesuatu yang dinamis dari waktu ke waktu. Dalam hal inilah bagi orang Kristen perlu pemahaman yang alkitabiah tentang hubungan gereja atau orang Kristen dengan negara atau pemerintah. Pada prinsipnya, gereja memahami bahwa kehadirannya adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dasar itulah yang mewarnai semua misi, sikap, aktivitas, dan pelayanan gereja. Dalam berbagai kegiatan kehidupan, dalam konteks pemahaman itu dapat dilihat sikap Yesus Kristus dan para rasul terhadap pemerintah pada masanya. Dalam kehidupan gereja, sikap itu ada kalanya berubah dan berbeda sesuai dengan keadaan dan konteksnya. Namun menjadi garam dan terang tetap menjadi dasar teologis untuk memahami hubungan gereja atau orang Kristen dan negara atau pemerintah pada masa kini. Nah, ada dua pemahaman, yaitu yang pertama, gereja membutuhkan politik. Jadi, gereja membutuhkan politik. Hal ini bisa kita lihat dari cara yang paling khas dari politik didasarkan pada perspektif Alkitab atau kerajaan Allah itu adalah hadirnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan dapat hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Jadi menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkannya secara pas ke dalam realitas konkret. Artinya terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk menjadikan politik sebagai keharusan pelayanan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi politik dalam pengembangan karakter bangsa dan negara yang beradab dan imaniah. Jadi, gereja dalam eksistensinya di dunia ini terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, kebijakan politik yang dapat dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja. Gereja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya. Bahkan Alkitab telah menunjukkan bahwa tokoh yang aktif terlibat dalam politik seperti Amos dan Daniel. Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus juga hanya berbicara tentang kondisi politik pada masa mereka. Keterlibatan gereja dalam politik merupakan bentuk reflektif iman terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, politik membutuhkan gereja atau agama. Politik membutuhkan gereja, orang Kristen sebagai orang yang percaya, yang terpanggil dan telah menerima tugas dari Yesus Kristus harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Orang Kristen harus mempunyai kebiasaan untuk melihat seluruh masyarakat yang berpolitik dan peraturan-peraturan politik di bawah penghukuman dan anugerah Allah. Itu dapat diartikan bahwa orang Kristen berpartisipasi di bidang politik ialah karena segi politik itu tetap di bawah kuasa dan anugerah Allah, seperti di dalam Roma pasal 13 ayat 4. Orang Kristen atau pendeta sebagai warga negara harus aktif dalam politik
dengan cara tetap hidup sebagai garam dan terang. Orang Kristen tidak hanya sebagai warga negara yang baik, tetapi dia harus mampu menggambarkan atau memperlihatkan kehendak Allah di dalam kehidupannya, yaitu di dalam kehidupan berpolitik. Orang Kristen bertanggung jawab untuk memelihara dan menumbuhkan kesatuan dan persatuan antara umat yang berbeda agama. Seperti kita dapat melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, atau 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Jadi di dalamnya gereja dalam eksistensinya di dunia ini terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Jadi, gereja ada di dunia ini, itu berarti harus menerangi dunia termasuk politik. Hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat, bukan masuk dalam partai politik dan memperebutkan kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gereja membutuhkan politik untuk menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkannya secara pas ke dalam realitas konkret dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi politik dalam pengembangan karakter bangsa dan negara yang beradab dan imania. Dan politik membutuhkan gereja untuk menjadi garam dan terang, bertanggung jawab untuk memelihara dan menumbuhkan kesatuan dan persatuan antara umat yang berbeda agama. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Shalom.